Ya. Nah, ini adalah salah satu, maaf, 3 contoh tanaman yang biasanya kamu temukan di sekitarmu. Jagung sebagai sumber apa ini? Sumber makanan, ya. Bisa juga sebagai pengganti nasi, sumber karbohidrat. Ya. Yang paling penting untuk manusia sebagai energi. Kemudian yang berikutnya ini apa? Padi diolah menjadi apa nanti? Ya, diolah sebagai nasi, ya. Makanan pokok, ya, untuk rata-rata orang yang ada di Indonesia. Hampir semuanya mengkonsumsi nasi. Ya, ada yang lain, ya, seperti sagu itu juga ada. Kemudian ini ada apa? Jeruk. Kamu konsumsi untuk apa? Sebagai sumber vitamin C. Ya, itu. Jalan. Ya, nah, hari ini kita akan belajar bagaimana perkembangbiakan tumbuhan tersebut, tumbuhan yang tadi kita pelajari, ya. Pada dasarnya, ya, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2. Ada perkembangbiakan secara vegetatif atau tak kawin. Kemudian yang kedua adalah secara generatif, secara kawin. Ya, yang kita fokuskan pada pelajaran hari ini adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, secara kawin. Jadi di sini bagaimana terjadinya? Jadi terjadi proses penyerbukan, di mana jatuhnya serbuk sari atau benang sari di atas kepala putik. Ya. Yang namanya serbuk sari, ya, atau benang sari disebut sebagai alat kelamin jantan di sini. Kemudian putik disebut sebagai alat kelamin betina. Ya. Bedanya apa, ya? Nanti antara perkembangbiakan tumbuhan vegetatif dengan generatif, ya. Yang pertama, kalau vegetatif itu sifat anak sama dengan induknya. Mirip berarti kalau misalnya tanaman tersebut tumbuhan tersebut misalnya mangga tersebut manis, ya nanti rasanya juga manis. Ya, besar manis ya besar manis, kalau kecil manis ya kecil manis. Nah, kemudian kalau yang generatif secara kawin itu nanti sifat anak tidak selalu sama dengan induknya, bisa berbeda atau punya keunikan baru. Seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya bagian-bagian bunga. Ini anak-anak bisa melihat gambarnya? Ya. Bagian-bagian bunga, ya. Yang pertama ada mahkota bunga. Jadi yang bagian yang paling indah yang biasanya warna-warni itu, ya, ada mahkota bunga. Kemudian di bagian tengah ini ada yang ujung ini kepala putik, ya. Bawahnya sini ini namanya tangkai putik. Ya, kemudian di sekitar putik itu ada yang namanya benang sari atau tadi serbuk sari. Yang atasnya namanya kepala sari. Ya. Yang batangnya ini, ya, yang ke bawah ini namanya tangkai sari. Ya, ini dua ini putik dan benang sari yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan perkembangbiakan. Kemudian di sini ada bagian bawahnya, ini ada kelopak. Kalau kamu tahu bunga, ketika belum mekar, ya, itu pasti ditutupi oleh kelopak bunga. Ketika sudah mekar, kelopak bunganya akan ke bawah. Itu. Kemudian di dalam putik itu ada yang namanya bakal biji. Ini adalah calon nanti yang akan berubah menjadi buah. Ya. Kemudian di bawahnya ini ada yang namanya dasar bunga, ya, dasar bunga bagian bawah dari bunga. Kemudian ada tangkai bunga. Ya, itu bagian-bagian dari bunga. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Apa itu tadi proses penyerbukan? Peristiwa jatuhnya serbuk sari atau benang sari ke atas kepala putik. Ya, itulah yang dinamakan penyerbukan. Ulangi, peristiwa jatuhnya serbuk sari atau benang sari ke atas kepala putik. Itulah yang disebut, ya, itulah yang disebut penyerbukan atau pembuahan.
Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik yang tadi Pak Rahmat sampaikan. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, kok pindah? Tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Nanti serbuk sari tersebut akan turun. Nah, di gambar ini kamu bisa lihat. Nanti serbuk sarinya akan turun sampai menyentuh ke bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Ya. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan kepala putik atau sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Ya, tinggal 10 menit lagi. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain ada padi, mangga, durian, dan jambu. Ya, setelah nanti terjadi ini proses penyerbukan, nanti akan tumbuh yang namanya buah. Buah itu apa toh? Buah itu cadangan makanan dari tumbuhan. Kalau manusia makan ya, makan banyak ya. Cadangan makananmu tersimpan dalam bentuk apa coba? Lemak. Tahu lemak? Ya, itu kalau manusia, ya. Kalau tumbuhan disimpannya dalam bentuk buah. Seperti itu ya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dibagi menjadi 3 jenisnya. Yang pertama ada perkembangbiakan tumbuhan penyerbukan sendiri, ya. Kemudian ada penyerbukan tetangga, kemudian ada penyerbukan silang dan penyerbukan bastar. Ya. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan terjadi dalam satu bunga. Keturunan dihasilkan melalui penyerbukan sendiri tidak menghasilkan keturunan yang bervariasi. Ya, contohnya di gambar ini, sebentar, ini ada yang baru masuk temanmu. Ya. Di sini, dilihat di, kok tidak bergerak ini, sebentar. Gambarnya di HP-mu bergerak ada? Ya, lihat di penyerbukan sendiri di gambar lebah yang pertama. Ya, di gambar lebah yang pertama, lihat lebah turun hinggap ya di atas bunga. Tujuannya kira-kira apa kalau serangga ya hinggap di atas bunga untuk mengambil ya madu. Ya, ketika mengambil madu ya kaki-kaki serangga tersebut akan menginjak bagian bisa menginjak bagian benang sari dari bunga tersebut atau serbuk sari tadi. Nah, ketika serangga tersebut hinggap di atas bunga tersebut, bisa terjadi apa? Serbuk sari yang menempel di kaki serangga tersebut nanti akan masuk ke dalam kepala putik. Nah, karena itu terjadi penyerbukan sendiri. Ya, di mana serbuk sari tadi yang ada di bunga yang pertama ini, yang ada di ujung ini, jatuh ke putik bunga yang pertama tadi. Ya. Bentar. Yang kedua ada penyerbukan tetangga. Ya. Penyerbukan yang terjadi saat serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda, namun tetap satu pohon dengan putiknya. Terjadi pada 2 buah bunga yang berada dalam satu pohon. Ya, jadi bunganya ada 2, tapi ada dalam satu pohon. Nah, di sini kamu bisa lihat di lebah yang kedua.